Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 33 ayat 10-14. Ini adalah perikop yang sama dengan kemarin dan judul firman Tuhan hari ini adalah harapan dan kesiapan. Demikian firman Tuhan. Sahut Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku, karena melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan kepadaku. Terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihi aku, dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau, sehingga Esau menerimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat meneruskan perjalanan, aku akan berjalan bersamamu. Namun Yakub berkata kepadanya, Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat. Lagi pula beserta aku ada kambing domba dan lembu yang masih menyusui. Jika dipaksakan 1 hari saja, seluruh kawanan ternak ini akan mati. Kiranya Tuanku berjalan mendahului hambamu ini. Aku mau bergerak perlahan-lahan menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Saudara yang terkasih, ayat yang kita baca baru saja ini menceritakan bahwa Yakub berusaha membujuk Esau untuk menerima hadiah yang dia berikan. Memang dalam budaya timur dekat kuno pada saat itu, memberi dan menerima hadiah adalah simbol perdamaian di antara orang yang sedang berkonflik atau berseteru. Nah, Yakub di sini terlihat beberapa kali berusaha mendesak, sehingga Esau pun menerima hadiah-hadiah yang dia berikan tersebut. Nah, kemudian Esau pun menawarkan supaya mereka meneruskan perjalanan itu bersama-sama. Tapi Yakub menolak tawaran tersebut karena perjalanan cepat itu dapat membahayakan keluarga yang dia bawa dan juga hewan-hewan yang ada pada dia saat itu. Dia kemudian menganjurkan supaya Esau berjalan terlebih dahulu di depan mereka. Kemudian Yakub bersama rombongannya akan berjalan perlahan-lahan di belakang mereka. Nah, saudara, jika kita melihat sikap Yakub dalam cerita ini, maka di satu sisi terlihat bahwa memang dia rela memberikan sejumlah besar hartanya untuk memperbaiki hubungannya dengan Esau. Yakub dengan tulus bersedia berkorban agar hubungannya dengan Esau saudaranya itu menjadi rukun kembali. Tapi di sisi lain, sikap Yakub yang beberapa kali mendesak Esau untuk menerima hadiah, ini merupakan bentuk kewaspadaan. Dia ingin menjadikan hadiah tersebut sebagai simbol perdamaian, supaya nanti di kemudian hari tidak ada alasan lagi untuk berseteru di antara mereka. Nah, hal ini diperkuat juga dengan sikap Yakub yang menolak untuk meneruskan perjalanan bersama-sama. Selain memang benar alasannya karena perjalanan cepat itu bisa membahayakan rombongannya, tapi dia juga waspada. Dia takut apabila nanti kalau di tengah perjalanan Esau berubah pikiran dan kemudian menyerang rombongannya. Saudara yang terkasih, kebijaksanaan Yakub dalam cerita ini dapat menjadi contoh juga bagi kita saat ini saat kita menyelesaikan konflik dalam hubungan. Kita memang harus tulus dan bersedia berkorban untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Misalnya kita bersedia untuk meminta maaf terlebih dulu, kemudian menyediakan waktu untuk bertemu, atau bisa juga kita memberikan hadiah sebagai tanda permintaan maaf kita. Namun di sisi lain kita juga harus bersiap atau waspada untuk kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi. Misalnya kita mempersiapkan rencana jika mungkin permintaan maaf kita ditolak. Nah, saudara, dalam memperbaiki hubungan, kiranya Roh Kudus membimbing kita supaya kita mampu bersikap bijaksana, sehingga kita dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan baik. Saudara, mari kita menenangkan hati kita, mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara dalam menyelesaikan konflik yang saudara alami selama ini? Apakah saudara sudah mempertimbangkan langkah-langkah yang bijaksana? Jika belum, maka mari meminta pertolongan Allah di dalam doa-doa saudara.
Kiranya Allah menganugerahkan kepada saudara kemampuan untuk mengusahakan langkah-langkah yang bijaksana. Dan kiranya Allah juga memberikan saudara kekuatan ketika harus menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi. Biarlah Roh Kudus membimbing saudara agar dapat membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Saudara ingatlah, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk tidak berarti kita meragukan yang terbaik. Tapi ini berarti kita siap untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kehidupan kami dan juga istirahat malam kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu bergantung kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana. Jika saat ini mungkin kami sedang mengalami konflik dengan orang lain, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan supaya kami dapat bertindak bijaksana. Sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil itu tidak akan sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan yang terbaik dan itu akan memperbaiki hubungan kami dengan orang lain. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.